Revolusi Sosial 1946. Runtuhnya Kesultanan di Sumatera Timur. Apakah ulah PKI? Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momentum kesadaran berpolitik sekaligus pembentukan peranata sosial baru di Indonesia. Masyarakat yang selama masa kolonial Belanda berada di strata yang kurang menguntungkan, dengan semangat kemerdekaan mencoba peruntungannya untuk membalikkan keadaan. Salah satu kelompok masyarakat begitu antusias adalah para kelas petani dan buruh di Sumatera Timur. Mereka yang selama ini dieksploitasi oleh para pemodal dan kaum bangsawan, seperti menemukan titik balik untuk melakukan pembalasan. Dan masa-masa pembalasan yang penuh gejolak itu dikenal dengan Revolusi Sosial 1946. Bagi sebagian orang, khususnya kaum aristokrat Melayu, istilah ini terasa tak mengenakan. Mereka menganggap ini bukanlah revolusi sosial, melainkan suatu pembantaian dan penyingkiran raja-raja Melayu. Namun menurut kaum Republikan, kejadian sekian puluh tahun silam memanglah suatu kejadian yang begitu cepat atau revolusi yang mengubah tatanan sosial masyarakat dalam tempo seketika. Para sultan yang pada masa pra-kemerdekaan memiliki kuasa tanpa batas, habis pamornya dan tersingkirkan. Daulat tuanku yang berpuluh-puluh tahun begitu diagungkan berganti menjadi daulat rakyat hanya dalam tempo hitungan bulan. Sejak tahun 1870, Sumatera Timur merupakan kawasan estat perkebunan yang dikuasai oleh para pemodal Eropa. Para pemodal ini bekerja sama dengan para sultan-sultan Melayu yang memberikan konsesi atas tanah di Sumatera Timur. Adalah Jacob Nienhuys, seorang pengusaha Belanda yang pertama kali mengembangkan perkebunan tembakau di Delhi. Pada tahun 1869, ia mendirikan perusahaan Delhi Maskapai. Di Bursa Efek Amsterdam, perusahaan ini tercatat cukup rajin membagikan dividen kepada para investor. Tentu ini tak lepas dari kinerja yang cukup baik, yang bisa menghasilkan keuntungan cukup besar. Di balik keuntungan yang cukup besar itu ternyata terdapat kelas para pekerja yang nasibnya tak menguntungkan. Mereka adalah para kuli perkebunan yang bekerja dari pagi hingga malam hari dengan bayaran yang tak seberapa. Selain itu, yang juga mengenaskan adalah perlakuan tak manusiawi yang kerap mereka terima. Absennya sistem peradilan di Kesultanan Sumatera Timur menjadikan perusahaan bisa menjatuhkan hukuman langsung kepada para kuli. Keadaan masyarakat di Sumatera Timur yang pincang inilah yang menjadi api pembakar terjadinya revolusi sosial di tahun 1946. Selain itu, menurut Anthony Reid dalam bukunya The Blood of the People, Revolution and the End of the Traditional Rule in Northern Sumatra, hadirnya para aktivis pergerakan berpendidikan barat juga mendorong terciptanya pertentangan kelas di Sumatera Timur. Mereka yang selama ini melihat kehidupan bangsawan yang penuh glamor tak bisa menerima kalau kaum aristokrat beroleh keuntungan dengan menerima uang sewa dari para perkebun Eropa, sementara kelas pekerja hidup miskin. Para aktivis ini menganggap bahwa para bangsawan itu telah menghisap darah rakyat. Tokoh-tokoh seperti Karim Marasutan dan Luwat Siregar adalah beberapa aktivis yang paling kencang menyuarakan persoalan ini. Di samping itu, kedatangan para imigran yang cukup besar juga menjadi faktor melemahnya dukungan masyarakat terhadap para sultan. Pada tahun 1930, orang Jawa sudah menjadi kelompok etnis terbesar di Sumatera Timur. Mereka menggantikan orang Melayu
yang di pertengahan abad ke-19 masih cukup dominan. Setelah kita melihat faktor-faktor sosial yang menjadi pemicu terjadinya konflik, selanjutnya kita akan mendedah kronologis peristiwa yang telah memakan korban ratusan nyawa itu. Pasca kemerdekaan, pemerintah Republik menetapkan Sumatera sebagai provinsi yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur dan Dr. Muhammad Amir sebagai wakil gubernur. Kedua tokoh ini merupakan lulusan Belanda yang disegani di Jakarta, namun kurang mengakar di Sumatera Timur. Setelah kemenangan sekutu atas Jepang, desas-desus kedatangan Belanda ke Indonesia mulai merebak. Dua kelompok masyarakat yang saling beroposisi menyikapi kedatangan tersebut dengan sikap yang berbeda. Kelompok Republik yang mendukung kemerdekaan bersiap untuk mempersenjatai diri. Mereka sebisa mungkin merebut senjata-senjata yang digunakan oleh para serdadu Jepang. Sementara kaum bangsawan yang dimotori oleh Tengku Mansur mengadakan rapat pada tanggal 25 Agustus 1945 untuk menyambut kedatangan Belanda. Bagi kaum Republik, sikap ini tentu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan. Mereka menganggap Sultan-Sultan Melayu hendak mengembalikan status quo dengan dukungan Belanda. Pada awal September 1945, tentara Belanda dan Inggris berangsur-angsur masuk ke kota Medan. Jumlah mereka belum terlalu besar, namun sudah efektif membangun kontak dengan tentara Jepang dan kaum bangsawan. Tanggal 10 Oktober 45, Brigade Divisi India ke-26 yang berkekuatan 5.000 orang mendarat di Belawan. Kehadiran tentara di bawah pimpinan T.E.D. Kelly itu telah memunculkan ketegangan di kalangan para pemuda. Tragedi di Jalan Bali pada tanggal 13 Oktober 1945 menjadi pemicu kemarahan para pemuda. Kejadian itu terjadi di pagi hari ketika serombongan pemuda yang marah berkumpul di luar asrama tentara. Mereka mendapat kabar bahwa seorang tentara beretnis Ambon telah merenggut dan menginjak-injak emblem merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Baku hantam pun tak terelakkan dan beberapa orang mengalami luka-luka. Di tengah baku hantam itu, dua orang Belanda melepaskan tembakan dari kendaraan yang lewat ke arah massa, sehingga satu orang pemuda terbunuh. Meski massa dapat dibubarkan pada pukul 1.30 siang, namun kurang dari 2 jam kemudian, sejumlah besar kekuatan pemuda kembali menyerang asrama tersebut. Penyerangan ini menyebabkan 6 orang terbunuh dan sekitar 100 orang Ambon dan Manado luka-luka. Orang Belanda yang mengurus asrama itu pun juga terbunuh. Demikian juga satu keluarga Swiss dibunuh tanpa sebab. Gelombang kekerasan pemuda ini pun menjalar cepat ke Pematang Siantar. Pada tanggal 15 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara para pemuda dan orang-orang Belanda di kota ini. Sebuah hotel di Siantar, tempat menginap orang Belanda, dikepung dan akhirnya dibakar. Semua orang Belanda di sana terbunuh kecuali seorang perwira piket yang sedang melapor ke Medan. Sekitar 10 orang Ambon, 2 pemuda Republik, dan 4 orang Swiss yang mengelola hotel juga terbunuh. Bagi orang Eropa di Sumatera Timur, kedua insiden ini menjadi awal dimulainya teror. Sedangkan bagi kaum Republik, ini sebagai bentuk eksistensi mereka. Insiden di Jalan Bali ternyata juga membawa perubahan besar dalam gerakan pemuda dan meluapnya kegairahan untuk ambil bagian dalam perjuangan. Berduyun-duyun para pemuda ingin menjadi anggota pasukan untuk membela Republik, mencari senjata jenis apapun, dan membangun rasa persaudaraan baru berdasarkan perjuangan bersama. Kegairahan ini datang di saat yang tepat di mana akan ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang rencananya akan dijadikan angkatan bersenjata resmi Republik. Dalam pembentukan TKR itu, Ahmad Tahir,
terpilih sebagai komandan dengan pangkat Kapten dan Sucipto sebagai kepala staf dengan pangkat Letnan 1. Di samping para pemuda yang memang hendak berjuang, PKR juga menarik bagi mereka yang sudah biasa hidup di dunia kekerasan, semi-kriminal Kota Medan. Pada awal tahun 1946, perseteruan antara kelompok pemuda pejuang dan kaum aristokrat di Sumatera Timur semakin tajam. Para pemuda, meski memiliki kekuatan yang mumpuni, namun tak memiliki pemimpin yang menyatukan. Di kalangan komunis, mereka bertumbuh pada ketokohan Karim Marah Sultan, seorang aktivis Minang yang banyak membangun jaringan pergerakan di Aceh dan Sumatera Timur. Di satu sisi, pihak kerajaan yang tetap mempertahankan kekuasaannya berangsur-angsur semakin tersisih dari hakikat kuasanya. Pengaruh raja-raja Melayu dan Simalungun menjadi terbatas pada pengikut-pengikut sesukunya sendiri di kawasan pedesaan. Dalam kondisi seperti itu, Lowat Siregar, ahli hukum kelahiran Sipiro, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Sumatera Timur, mendorong para raja untuk segera bersikap demokratis. Dr. Amir yang merupakan mantan dokter pribadi Kesultanan Langkat juga tak kalah bersemangatnya. Ia meminta agar para sultan mau bekerja sama dengan KNI lokal yang baru saja dibentuk. Di bulan-bulan berikutnya, kemampuan Gubernur Teuku Hasan dan wakilnya Dr. Amir untuk menengahi kedua kelompok ini tak pernah berhasil. Pengangkatan pejabat republik yang semula berdasarkan pertimbangan untuk menarik simpati kerajaan ternyata tidak cocok dengan situasi kekuatan politik yang sebenarnya. Hanya tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh terhadap kelompok pemuda lah yang dapat mempertahankan kekuasaan atas pemerintahan republik. Di tengah rontoknya pamor Kesultanan Melayu di mata rakyat Sumatera Timur, pada tanggal 25 Januari 1946, Sultan Siak Syarif Qasim II tiba di Medan. Meskipun dipandang sinis oleh Sultan Melayu lainnya, namun kedatangan Sultan Syarif Qasim II telah menunjukkan kemauan Gubernur Hasan dalam membantu Kesultanan di Sumatera Timur menghadapi arus demonstrasi. Gubernur khusus mengadakan suatu pesta untuk menghormati kedatangan Sultan pro-republik itu. Dan dalam sambutan penutupnya, Hasan berharap semoga langkah baginda ini akan menjadi suri teladan yang berarti serta menjadi pedoman bagi raja-raja di Sumatera Timur dan daerah lain di pulau ini. Mendengar kabar adanya kudeta oleh Balang di Pidi pada tanggal 3 Februari 1946, diadakanlah pertemuan kedua antara para raja Sumatera Timur dengan pemerintah republik. Kelima sultan hadir dalam pertemuan itu, kecuali Sultan Serdang yang sudah tua dan sakit-sakitan. Hadir pula 6 dari 7 raja di Simalungun, raja-raja dari Bilah dan Panai, serta sebagian besar Sibayak Tanah Karo. Sebelumnya, raja-raja ini mengadakan pertemuan tertutup di antara mereka dan menunjuk Sultan Langkat sebagai juru bicara. Dalam pidatonya di hadapan gubernur, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah menyatakan dengan tegas dukungan para raja dan sultan terhadap pemerintahan republik, serta mendukung terbentuknya daerah istimewa yang selaras dengan corak kedaulatan rakyat. Di akhir pidatonya, Sultan tak lupa memekikkan kata merdeka, sebuah slogan khas kaum republikan. Meski raja-raja telah menyatakan dukungannya terhadap republik, namun menurut gubernur sebenarnya mereka masih ragu dan mengkhawatirkan hubungannya dengan Belanda. Melihat sikap oportunistik para raja membuat kelompok pemuda pejuang semakin naik pitam. Mereka beranggapan setiap kompromi yang dilakukan oleh pemerintah republik dengan para raja hanya memberi kesempatan buat kerajaan untuk hidup lebih lama lagi. Oleh karenanya, beberapa kelompok pemuda pejuang menyadari perlunya adanya suatu gerakan revolusioner yang akan menyapu bersih semua kekuasaan para raja dan sultan.
Pada tanggal 11 Februari 1946, para pengikut Tan Malaka di Medan mendirikan Persatuan Perjuangan Fox Front. Front ini terdiri dari gabungan kelompok-kelompok pemuda di bawah simpul jaringan yang dibangun oleh Karim MS, Nathan Zainuddin, dan Luat Siregar. Dalam rapat yang dihadiri oleh 20 organisasi itu, terpilih Sarwono S. Sutarjo sebagai pimpinan pengurus untuk seluruh Sumatera. Slogannya yang mantap, hanya berunding di atas dasar 100% merdeka, telah bergema di kalangan para pemuda dan disambut hangat dalam setiap rapat umum sepanjang Februari 1946. Dalam tempo yang cukup cepat, Persatuan Perjuangan telah membangun pimpinan cabang di setiap daerah. Hampir keseluruhan pimpinan, baik di tingkat pusat maupun cabang, dikuasai oleh Pesindo, PKI dan PNI, sedangkan TKR dan MIT, Majelis Islam Tinggi, hanya mengambil bagian yang tidak begitu penting. Dalam gerakan perlawanan terhadap raja-raja di Sumatera Timur, Persatuan Perjuangan telah mengambil peran yang amat vital di bawah pucuk pimpinan Sarwono S. Sutarjo Pesindo dan Saleh Umar PNI. Pada tanggal 3 Maret 1946, dimulailah operasi menggedor pintu istana para raja. Selama 1 minggu pasca penyerangan, semangat revolusioner begitu berkecamuk dan sedikit sekali orang yang berani menghalanginya. Bahkan gerakan Islam pun cepat mengikuti arus ini dan mendorong para aktivis mudanya yang anti kerajaan untuk bergabung. Pada tanggal 5 Maret, MIT Sumatera Timur menyatakan dirinya sebagai bagian dari Masumi. Tanggal 9 Maret, Dr. Amir memberi kuasa kepada pimpinan baru Masumi untuk mengambil alih kekuasaan administrasi keagamaan di Sumatera Timur, termasuk untuk mengganti para kadhi kerajaan. Kaum bangsawan kembali mendapat angin segar ketika Inggris dan Belanda melakukan agresi militer pertama di Sumatera Timur. Dengan bantuan militer Belanda, maka dibentuklah negara Sumatera Timur, NST, pada tanggal 25 Desember 1947. Tengku Mansur terpilih sebagai wali negara atau presiden dan Raja Kaliam Shah Sinaga sebagai wakilnya. Sedangkan untuk Panglima Angkatan Bersenjata ditunjuk Jomat Purba. Setelah penyerahan kedaulatan pada konferensi Meja Bundar, NST menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun kekacauan dan ketegangan yang disebabkan oleh negara federal mendorong Muhammad Natsir, Perdana Menteri ketika itu, menyerukan adanya mosi integral. Dengan seruan tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus 1950, tamatlah riwayat kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur. Semuanya melebur menjadi satu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa komentar Anda? Demikian kura-kura Takar Lambi Sundel.